You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Mantan manajer Honda sebut dominasi Marc Marquez bikin shock, si kucing kembali, tikus-tikus gelagapan. Marc Marquez kembali. Bukan sekadar comeback, tapi sebuah kebangkitan yang begitu dahsyat hingga membuat banyak orang, termasuk para rivalnya di lintasan, gelagapan. Bahkan Livio Suppo, mantan manajer tim Honda dan Ducati yang pernah sangat dekat dengan Marquez, mengaku terkejut dengan betapa cepat dan kuatnya sang juara dunia bangkit dari keterpurukan. Di musim 2025 ini, Marquez tinggal selangkah lagi memastikan gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Jika semuanya berjalan mulus, trofi itu akan direngkuhnya di sirkuit Motegi, Jepang, akhir pekan ini. Menariknya, ini akan menjadi gelar ketujuhnya di kelas utama MotoGP sejak debutnya yang meledak pada tahun 2013. Padahal, siapa yang menyangka? Hanya beberapa tahun lalu, Marquez berada di titik nadir karirnya. Cedera parah, operasi demi operasi, dan motor Honda yang semakin sulit dikendalikan membuatnya terpuruk. Banyak yang ragu apakah sang baby alien bisa kembali ke performa terbaiknya, termasuk Suppo sendiri. Saya tahu dia cepat, ujar Suppo dalam wawancara dengan GP1, dikutip Radar Jember. Tapi saya tidak pernah menyangka dia bisa mendominasi seperti ini. Dia masuk ke mood yang berbahaya, semakin sering menang, semakin tenang, dan kemudian jadi tak terkalahkan. Musim 2025 sebenarnya tidak diawali dengan sempurna bagi Marquez. Ia sempat melakukan dua kesalahan krusial di seri Austin dan Jerez. Namun, seperti halnya juara sejati, Marquez tak terjebak dalam kesalahan itu. Ia justru bangkit lebih kuat dan masuk ke fase yang oleh Suppo disebut sebagai gelembung hasil positif. Situasi ini mengingatkan Suppo pada musim 2014, musim di mana Marquez mendominasi sepenuhnya dan mencatatkan 10 kemenangan beruntun. Bahkan pada 2015, setelah 5 kemenangan beruntun, Marquez sempat berkata bahwa ia merasa tak tersentuh hanya karena itu. Rasa percaya dirinya memang bukan main. Namun bukan hanya faktor mental yang berperan. Marquez juga diuntungkan oleh situasi rival-rivalnya. Jorge Martin mengalami cedera yang membuatnya kehilangan momentum, sementara performa Francesco Pecco Bagnaia merosot tajam di paruh kedua musim. Marquez memanfaatkan celah itu dengan sangat efektif. Selama 4 tahun tanpa Marc, tikus-tikus bisa bermain, ujar Suppo, setengah bercanda tapi syarat makna. Sekarang kucingnya kembali, semua jadi shock. Ucapan Suppo itu menggambarkan betapa besar pengaruh kehadiran Marquez di lintasan. Ia bukan sekadar pembalap cepat, tapi sosok yang kehadirannya mengintimidasi, mengubah dinamika persaingan, dan menuntut rival-rivalnya untuk naik level atau terdepak dari papan atas. Dalam pandangan Suppo, Marquez sangat berbeda dari legenda lain seperti Valentino Rossi. Rossi adalah pembalap yang mencintai balapan dalam segala bentuknya, bahkan ketika tidak menang. Ia menikmati atmosfer padat, hubungan dengan fans, dan pertarungan seru meski tak selalu berakhir di podium. Tapi tidak dengan Marquez. Kalau tidak menang, dia tidak bersenang-senang, ujar Suppo lugas. Itulah mentalitas pembunuh yang membuat Marquez begitu berbahaya. Ia tidak datang ke lintasan untuk sekadar ikut serta, ia datang untuk menang, dan hanya itu yang membuatnya merasa hidup. Meski saat ini masih fokus pada musim 2025, spekulasi mengenai masa depan Marquez sudah mulai mengemuka. Tahun 2027 disebut-sebut sebagai musim yang penuh perubahan. Regulasi teknis baru, dan hadirnya Pirelli sebagai pemasok ban menggantikan Michelin. Salah satu rumor yang mulai beredar adalah kemungkinan Marc dan adiknya, Alex Marquez, bersatu dalam satu tim di Ducati. Secara media, itu akan luar biasa, kata Suppo. Tapi secara teknis, saya tidak tahu. Tidak mudah berada di dekat Marc, bahkan bagi Alex yang paling mengenalnya. Tentu saja, pertanyaan besar lainnya adalah, apakah mungkin Marquez kembali ke Honda? Itu akan jadi cerita romantis, ujar Suppo. Tapi semua bergantung pada performa motor baru mereka. Honda memberinya segalanya di awal karir. Tapi Ducati yang membangkitkan karirnya dari 4 tahun neraka. Sulit sekali bagi Marc untuk memilih.
Apapun keputusan Marquez nanti, satu hal sudah pasti, ia telah menuliskan kembali namanya di buku sejarah MotoGP. Bukan hanya karena jumlah gelar, tetapi karena cara ia bangkit dari keterpurukan, melawan rasa sakit, keraguan, dan waktu yang terus berjalan. Dominasi Marquez di 2025 bukan sekadar cerita tentang kecepatan, tapi juga mentalitas, tekad, dan karakter. Ia menunjukkan bahwa bahkan setelah dunia mengira dia sudah selesai, seorang juara sejati tahu bagaimana cara kembali dan membuat semua tikus lari terbirit-birit ketika sang kucing datang. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Direktur VR46 buka suara. Valentino Rossi terobsesi jegal Marc Marquez. Dunia MotoGP kembali dihebohkan dengan rumor panas yang menyeret dua nama besar, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Di tengah persaingan sengit musim 2025, muncul isu bahwa Rossi, yang kini berperan sebagai mentor dan pemilik tim VR46 meminta anak didiknya, Marco Bezzecchi, untuk menggagalkan ambisi Marquez meraih gelar juara dunia. Kabar tersebut tentu saja langsung memantik perdebatan dan spekulasi di kalangan penggemar maupun pengamat MotoGP. Apakah benar Rossi, sang ikon MotoGP dengan 7 gelar kelas utama, merasa terancam oleh peluang Marquez menyamai rekornya? Namun, sebelum rumor ini makin liar, Pablo Nieto, direktur tim VR46, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan situasi. Dengan tegas, Nieto menyebut kabar tersebut sebagai omong kosong belaka. Dalam sebuah wawancara dengan media MotoGP ternama, Motosan, Pablo Nieto membantah keras bahwa Rossi pernah mencoba memengaruhi Bezzecchi atau pebalap lain untuk menjegal Marquez. Menurutnya, karakter Rossi yang dikenal sebagai legenda sejati justru jauh dari sikap seperti itu. Fail seorang legenda. Tidak mungkin dia mendatangi Bez dan berkata, "Kamu harus mengalahkan Marquez." Itu omong kosong, tegas Nieto. Ia juga menambahkan bahwa segala bentuk tudingan soal obsesi pribadi Rossi terhadap Marquez hanyalah bualan yang tidak berdasar. Nieto bahkan menyebutkan bahwa hubungan antara Rossi dan para pebalap muda yang ia bimbing di VR46 selalu dilandasi profesionalisme dan rasa saling menghormati. Tidak ada obsesi yang diciptakan seperti yang orang-orang pikirkan. Mar hanyalah rival biasa. Tidak ada dendam, tidak ada agenda tersembunyi, lanjutnya. Meski Nieto menyangkal adanya niat buruk dari Rossi, publik tentu masih ingat betapa panasnya hubungan antara Rossi dan Marquez di masa lalu. Sejak insiden kontroversial di MotoGP 2015, terutama insiden di Sepang, hubungan keduanya membeku. Beberapa pihak menilai rivalitas mereka sebagai salah satu yang paling intens dalam sejarah balap motor modern. Namun, sejak pensiun dari balapan aktif, Rossi memilih jalur yang lebih tenang. Ia fokus membesarkan akademinya, mendukung pebalap muda, dan mengembangkan tim VR46 yang kini bersaing di level tertinggi. Menurut Nieto, transformasi Rossi dari pembalap ke mentor sejati membuatnya tak lagi larut dalam drama atau rivalitas masa lalu. Dia mencintai balapan. Itu alasan dia ada di paddock. Bukan untuk merancang strategi menjegal siapapun, kata Nieto. Lalu, mengapa rumor ini bisa muncul? Semua berawal dari performa luar biasa Marc Marquez musim ini. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan bahwa ia belum habis. Dengan koleksi 512 poin hingga menjelang MotoGP Jepang 2025, Marquez memimpin klasemen dengan selisih mencolok, 182 poin dari Alex Marquez, adiknya sendiri. Jika ia mampu menjaga keunggulan minimal 185 poin setelah balapan di Jepang, maka Marquez resmi menjadi juara dunia MotoGP 2025. Yang berarti, ia akan menyamai catatan Rossi. 7 gelar kelas Premier dan 9 gelar dunia secara keseluruhan. Momen ini jelas berpotensi menjadi sejarah besar dalam dunia MotoGP. Maka tak heran jika spekulasi dan tekanan pun bermunculan dari berbagai arah. Beberapa pihak bahkan berasumsi bahwa pihak-pihak yang merasa terancam oleh potensi penyamaan rekor itu akan berusaha mencegahnya. Dan disinilah nama Rossi kembali dikaitkan, meski tanpa bukti kuat. Dunia balap bukan hanya tentang kecepatan di lintasan, tapi juga permainan psikologis di luar sirkuit. Tak jarang, rumor menjadi senjata untuk mengganggu fokus lawan. Dalam hal ini, menyebarnya isu tentang intervensi Rossi bisa jadi hanyalah bagian dari permainan itu. Namun, Pablo Nieto mengingatkan bahwa keluarga besar VR46 tidak akan terlibat dalam drama seperti itu.
Mereka fokus pada perkembangan tim dan karir para pebalap muda. Kami punya jalan sendiri. Biarkan Mark dengan jalannya. Jika dia memang pantas jadi juara, dia akan membuktikannya sendiri, tanpa harus menjatuhkan orang lain atau dijatuhkan, ujarnya. Valentino Rossi dan Marc Marquez adalah dua ikon MotoGP yang telah memberikan warna dan cerita luar biasa bagi olahraga ini. Rivalitas mereka, seberapapun panasnya di masa lalu harus dilihat sebagai bagian dari sejarah, bukan bahan untuk menciptakan konflik baru. Seiring Marquez mendekati rekor legendaris, dunia balap seharusnya menyambut momen ini dengan sportivitas, bukan kecurigaan. Jika sejarah tercipta, biarlah itu terjadi karena perjuangan di lintasan, bukan karena drama di balik layar. Dan seperti kata Pablo Nieto, mari kita percaya bahwa di balik helm, para pebalap sejati hanya punya satu tujuan, balapan sebaik mungkin, untuk menjadi yang terbaik. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez diambang rekor bersejarah yang gagal diraih Valentino Rossi. MotoGP sedang jeda akhir pekan, tapi atmosfer panas justru mulai terasa. Seluruh mata mulai beralih ke Motegi, sirkuit legendaris di Jepang yang sering jadi titik balik drama besar di dunia balap motor. Tahun ini, Motegi bisa menjadi panggung awal dari sebuah kisah luar biasa. Kisah yang bisa membawa Marc Marquez mencetak sejarah yang belum pernah berhasil dicapai bahkan oleh nama sebesar Valentino Rossi. Sejak Grand Prix pertama digelar pada tahun 1949, hanya ada 29 pembalap yang berhasil mencicipi gelar juara dunia kelas utama. Menjadi juara memang sulit. Namun yang lebih langka lagi adalah merebut kembali gelar tersebut setelah kehilangan, terutama setelah waktu yang lama. Sepanjang sejarah, hanya segelintir pembalap yang mampu melakukan hal tersebut. Nama-nama seperti Geoff Duke di era 1950-an, Giacomo Agostini di era 70-an, hingga Eddie Lawson, Casey Stoner, dan tentu saja Valentino Rossi, pernah mencatatkan comeback luar biasa. Namun tak ada yang mampu melakukannya setelah 6 tahun tanpa gelar. Bahkan Rossi sendiri, sang legenda dengan karir penuh warna, gagal melampaui rintangan itu. Valentino Rossi terakhir kali menjadi juara dunia MotoGP pada 2009. Setelah sempat meredup di Ducati, ia bangkit kembali bersama Yamaha dan tampil sangat konsisten sepanjang musim 2015. Namun mimpinya pupus hanya 4 poin di belakang rekan setimnya, Jorge Lorenzo, dalam sebuah musim yang dikenang karena drama besar dan kontroversi panjang. Konflik panas antara Rossi, Lorenzo, dan Marquez menciptakan triangle panas yang mengguncang padat. Banyak pengamat percaya bahwa jika bukan karena insiden dengan Marquez di Sepang, Rossi bisa saja meraih gelar itu dan menorehkan rekor luar biasa, merebut kembali gelar setelah 6 musim absen. Sayangnya, sejarah berkata lain. Dan sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar mendekati rekor tersebut, hingga kini. Marc Marquez bukan pembalap biasa. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013, ia langsung menjadi juara dunia. Bukan hanya sekali, tapi 6 kali dalam 7 musim pertamanya. Sebuah dominasi yang jarang terlihat di era modern. Namun semuanya berubah drastis pada 2020, saat ia mengalami cedera lengan parah di Jerez. Cedera tersebut bukan sekadar membuatnya absen panjang, tapi juga nyaris menghancurkan karirnya. Ia kembali, tapi bukan Marquez yang sama. Motor Honda yang tak kompetitif memperparah situasi. Selama beberapa musim, ia terlihat seperti bayangan dari dirinya sendiri. Di tengah rasa sakit, motor yang tak bersahabat, dan tekanan media, banyak yang mulai ragu apakah ia bisa kembali ke level tertinggi. Lalu datanglah keputusan besar, meninggalkan Honda, tim yang telah menjadi rumahnya selama 1 dekade, dan memilih Gresini, tim satelit Ducati, demi satu hal kesempatan untuk menang kembali. Keputusan itu bukan hanya soal motor. Marquez menolak tawaran jutaan dolar, gengsi pabrikan, dan kenyamanan zona aman demi satu misi, membuktikan dirinya belum habis. Musim 2025 bisa menjadi penentu segalanya. Jika Marquez berhasil merebut gelar juara dunia musim ini, ia akan melampaui pencapaian Rossi yang nyaris terjadi di 2015. Artinya, Marquez akan menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang merebut kembali gelar juara dunia setelah 6 tahun kosong. Sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun, bahkan oleh Rossi yang memiliki status legenda. Lebih dari itu, gelar ini akan menjadi yang ke-7 di kelas utama bagi Marquez, menyamai rekor milik Rossi, dan membuatnya hanya terpaut 1 dari 8 gelar Giacomo Agostini.
Sebuah prestasi yang dulu terasa mustahil ketika ia terbaring di meja operasi dengan lengan retak berkeping-keping. Motegi pun kini tak hanya sekadar sirkuit. Ia bisa menjadi titik awal dari narasi comeback paling dramatis dalam sejarah olahraga modern. Sebuah kisah tentang tekad, keberanian, dan kebangkitan yang melampaui statistik dan rekor. Apa yang dilakukan Marquez bukan hanya tentang menang. Ini tentang melawan waktu, cedera, dan bahkan keraguan diri. Tentang menolak untuk menyerah saat semua hal tampak mustahil. Dan jika pada akhir musim nanti ia berhasil mengangkat trofi juara dunia MotoGP 2025, maka kita semua akan menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar olahraga. Kita akan menyaksikan sejarah yang hidup, legenda yang ditulis ulang, dan bukti bahwa tekad bisa menaklukkan segalanya. Marc Marquez, dari puing-puing cedera dan kehancuran Honda, menuju singgasana dunia bersama Ducati. Sebuah kisah yang bahkan Valentino Rossi pun harus akui, akan sangat layak dikenang sepanjang masa. Davide Brivio, performa Marc Marquez di MotoGP 2025 benar-benar tak terkalahkan. Dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP 2025 menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock, media, dan tentu saja di kalangan para penggemar balap motor dunia. Dengan torehan luar biasa sepanjang musim ini, Marquez tak hanya menunjukkan bahwa ia belum habis, tetapi juga mempertegas dirinya sebagai legenda hidup MotoGP. Bahkan Davide Brivio, direktur tim Trackhouse Aprilia, tak ragu menyebut performa Marquez sebagai sesuatu yang benar-benar tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan ketidakpastian masa depan, Marquez membuat keputusan besar di penghujung musim 2024, meninggalkan Gresini dan bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Banyak pihak menyambut keputusan ini dengan antusias, namun tak sedikit pula yang meragukan apakah Marquez masih mampu bersaing di level tertinggi. Kini, semua keraguan itu telah berubah menjadi kekaguman. Musim debut Marquez bersama Ducati langsung menjadi musim mimpi. Dari 16 seri yang telah digelar hingga September 2025, pembalap berjuluk Baby Alien ini telah memborong 11 kemenangan balapan utama, Grand Prix, dan 14 kemenangan di sprint race. Sebuah pencapaian yang luar biasa, bahkan untuk standar Marquez sekalipun. Tak heran, Marquez kini berdiri kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 512 poin, unggul jauh dari sang adik, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang berada di posisi kedua dengan hanya 182 poin. Sebuah selisih poin yang menunjukkan betapa dominannya Marc sepanjang musim ini. Davide Brivio, sosok berpengalaman yang pernah membawa Suzuki meraih kejayaan dan kini menukangi Trackhouse Aprilia, memberikan pengakuan jujur tentang kekuatan Marquez. Tahun ini, Marquez dengan Ducati pabrikan benar-benar tak terkalahkan, ujar Brivio kepada media Spanyol, Motosan. Ia menambahkan bahwa semua pembalap lain di grid, tanpa terkecuali, harus mengakui kenyataan tersebut. Semua pembalap lain harus menerima kenyataan bahwa dia sangat kuat, dan Ducati sangat sulit dikalahkan, lanjutnya. Kombinasi antara pengalaman, keberanian, dan adaptasi cepat Marquez terhadap Desmosed di CEP25 membuatnya nyaris mustahil dikalahkan. Tidak hanya unggul dalam kecepatan murni, Marquez juga menunjukkan ketangguhan mental dan strategi balap yang matang, sesuatu yang hanya dimiliki oleh para juara sejati. Meski dominasi Marquez begitu terasa, Brivio menolak anggapan bahwa MotoGP telah kehilangan daya saing. Ia yakin bahwa para pesaing utama seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, hingga Alex Marquez akan memanfaatkan jeda musim dingin untuk menyusun strategi balasan. Sekarang dimulailah pertarungan balik. Pecco akan berusaha lebih keras di musim dingin, Jorge Martin bisa pulih, Bezzecchi akan lebih konsisten, dan Alex Marquez juga akan mencoba melangkah lebih maju, papar Brivio. Optimisme ini memang tidak berlebihan. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan dari musim 2022 dan 2023, dikenal sebagai pembalap yang kuat dalam hal konsistensi. Sementara Jorge Martin dan Bezzecchi memiliki kecepatan alami yang, jika dipadukan dengan konsistensi dan strategi yang lebih matang, bisa menjadi senjata berbahaya di musim mendatang. Namun, satu hal yang pasti, mengalahkan Marquez yang sedang berada di puncak performanya bukan perkara mudah. Saat ini, Marquez hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025, yang akan menjadi gelar dunia ke-8 dalam karir Grand Prix-nya, dan yang pertama sejak 2019. Jika segalanya berjalan sesuai prediksi,
Marquez bisa merayakan gelar tersebut lebih awal di sirkuit Motegi, Jepang. Banyak yang melihat ini bukan hanya sebagai kebangkitan seorang juara, tetapi juga sebagai penegasan bahwa era Marquez belum berakhir. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia justru tampil lebih tajam, lebih matang, dan lebih mematikan daripada sebelumnya. Salah satu kunci keberhasilan Marquez musim ini tentu saja adalah performa impresif motor Ducati Desmosedici EP25. Motor ini bukan hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga sangat stabil di tikungan dan memiliki elektronik yang canggih. Dengan segala sumber daya yang dimiliki tim pabrikan Ducati, Marquez mendapat dukungan teknis terbaik untuk kembali ke jalur kemenangan. Banyak yang menyebut kombinasi Marquez-Ducati sebagai duet impian. Dan memang, melihat catatan musim ini, sulit untuk membantahnya. Ducati akhirnya mendapatkan pembalap yang mampu memaksimalkan potensi penuh dari mesin mereka, sementara Marquez mendapatkan tunggangan yang sebanding dengan ambisinya. Dengan dominasi seperti ini, satu pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Apakah Bagnaia, Martin, atau pembalap muda lainnya akan mampu menjawab tantangan ini di musim 2026? Satu hal yang pasti, selama Marquez masih termotivasi dan Ducati tetap mendukung penuh, maka sang baby alien akan tetap menjadi momok menakutkan bagi siapapun yang bermimpi menjadi juara dunia. MotoGP 2025 bukan hanya tentang kemenangan demi kemenangan. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang determinasi, dan tentang legenda yang kembali menunjukkan taringnya. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your